sebuah teknologi penting yang menjadi fondasi dunia IT modern, yaitu virtualisasi dan kontainer. Dua istilah ini sering muncul saat kita membicarakan tentang cloud computing atau infrastruktur server. Tapi banyak orang masih bingung membedakannya. Di video ini, kita akan membahas kedua fondasi tersebut. Kita mulai dulu dari virtualisasi. Secara sederhana, virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat versi virtual dari sumber daya fisik, seperti server, penyimpanan jaringan, atau sistem operasi. Bayangkan, kau punya satu komputer yang sangat kuat dengan proses banyak, memori besar, dan kapasitas tinggi. Tanpa virtualisasi, komputer itu biasanya hanya digunakan untuk satu sistem operasi dan satu aplikasi besar saja. Padahal, sumber dayanya masih banyak yang terpakai. Nah, di sini virtualisasi berperan. Dengan virtualisasi, kita membagikan satu komputer fisik menjadi beberapa komputer virtual. Setiap komputer virtual atau yang disebut virtual machine bisa memiliki sistem operasi sendiri, misalnya satu menjalankan Windows, satu lagi Linux, dan semuanya berjalan bersamaan di mesin fisik yang sama. Fungsi virtualisasi. Fungsi utama virtualisasi adalah memisahkan sumber daya perangkat keras dari lingkungan perangkat lunak. Artinya, aplikasi dan sistem operasi bisa berjalan di atas lapisan virtual tanpa harus langsung berinteraksi dengan perangkat keras. Selain itu, virtualisasi juga punya beberapa fungsi penting lainnya. Pertama, konsolidasi sumber daya, yaitu memanfaatkan satu server untuk menjalankan banyak mesin virtual sekaligus. Dengan begitu, organisasi bisa menghemat biaya perangkat keras, listrik, ruang penyimpanan. Kedua, isolasi yang kuat. Setiap mesin virtual berjalan terpisah. Jadi, kalau satu sistem rusak atau terkena virus, sistem lain tetap aman dan tidak berpengaruh. Ini penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas server. Ketiga, fleksibilitas tinggi. Dengan virtualisasi, kamu bisa menjalankan berbagai sistem operasi dan aplikasi dengan beban kerja berbeda di satu perangkat fisik saja. Misalnya, kamu bisa menjalankan Windows dan Linux secara bersamaan tanpa perlu membeli dua komputer berpisah. Tujuan virtualisasi. Secara historis, teknologi virtualisasi dikembangkan agar pengguna sumber daya perangkat keras menjadi lebih efisien. Sebelum ada virtualisasi, server biasanya hanya digunakan untuk satu aplikasi saja. Itu sangat boros karena kapasitas prosesor dan memori banyak yang tidak terpakai. Dengan virtualisasi, satu server fisik bisa menampung banyak sistem operasi sekaligus, sehingga performa perangkat keras bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain efisien, teknologi ini juga mempermudah manajemen karena kita bisa membuat, memindahkan, atau menghapus mesin virtual dengan cepat dan aman. Kedua, pengertian kontainer. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kontainer. Kalau virtualisasi berfokus pada memvirtualisasi perangkat keras, maka kontainer berfokus pada aplikasi dan lingkungannya. Kontainer adalah cara untuk mengemas aplikasi beserta semua yang dibutuhkan, seperti kode program, pustaka, runtime, dan konfigurasi ke dalam satu paket kecil yang disebut kontainer. Tujuannya adalah agar aplikasi bisa berjalan secara konsisten dimanapun, baik di laptop, pengembangan, dan di server perusahaan, atau bahkan di lingkungan cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Dengan kontainer, kita tidak perlu lagi khawatir kalau aplikasi berjalan baik di laptop tapi error di server, karena semua dependensi sudah dikemas di dalamnya. Kontainer menjamin aplikasi berjalan sama di setiap tempat. Fungsi utama dari kontainer adalah meningkatkan portabilitas dan konsisten pada aplikasi. Kontainer membuat aplikasi bisa dijalankan di berbagai lingkungan tanpa harus menyesuaikan konfigurasi sistem operasi yang berbeda-beda. Selain itu, kontainer juga memberikan isolasi antar aplikasi. Artinya, satu aplikasi dalam kontainer tidak akan mengganggu aplikasi selain di kontainer berbeda, meskipun mereka berjalan di mesin yang sama. Kontainer juga sangat efisien dan ringan, berbeda dengan mesin virtual yang membawa sistem operasi lengkap. Kontainer berbagai kernel sistem operasi yang sama dengan hostnya.
Karena itu, kontainer bisa dijalankan dengan cepat dan menggunakan sumber daya yang jauh lebih sedikit. Fungsi penting lainnya adalah skalabilitas. Kontainer sangat cocok untuk arsitektur Microsoft Service, di mana setiap bagian kecil dari aplikasi dikemas dan dijalankan secara terpisah. Tujuan utama kontainer adalah menjalankan aplikasi dengan cara yang tepat, diprediksi, dan konsisten di berbagai lingkungan. Alih-alih membuat ulang seluruh lingkungan setiap kali ingin menjalankan aplikasi di tempat baru, kita cukup membawa satu paket kontainer yang sudah berisi semua kebutuhan aplikasinya. Ibaratnya seperti astronot yang memakai baju luar angkasa. Dia tidak membawa atmosfer ke planet lain, tapi cukup memakai baju yang membutuhkan bisa bertahan di mana saja. Begitu juga dengan kontainer, aplikasi tidak perlu tahu di mana dia dijalankan karena semua yang dibutuhkan sudah ada di dalam paketnya. Jadi, bisa kita simpulkan, virtualisasi memungkinkan kita menjalankan banyak sistem operasi virtual dalam satu mesin fisik. Teknologi ini membantu efisien sumber daya dan memberikan isolasi yang kuat antar lingkungan. Sementara itu, kontainer berfokus pada aplikasi kontainer, mengemas aplikasi beserta semua dependensinya agar bisa dijalankan dengan cepat, ringan, dan konsisten di berbagai platform. Keduanya bukan saingan, melainkan teknologi yang saling melengkapi. Bahkan dalam praktiknya, sebelumnya kita sudah tahu bahwa virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik digunakan untuk menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja dan penggunaan dari virtualisasi dan kontainer. Nah, untuk cara kerjanya, jadi di dalam sistem virtualisasi ada sebuah komponen penting yang disebut hypervisor. Hypervisor ini adalah perangkat lunak yang menjadi otak pengendali antara perangkat keras fisik dan mesin virtual. Hypervisor ini memiliki peran yang sangat penting karena hypervisor yang mengatur pembagian sumber daya seperti prosesor, RAM, penyimpanan, dan jaringan ke setiap mesin virtual yang berjalan di atasnya. Dengan cara ini, satu komputer fisik bisa berfungsi menjadi beberapa komputer independen, masing-masing dengan sistem operasi dan aplikasi sendiri. Misalnya, di satu komputer server, kita bisa menjalankan Windows Server, Linux, bahkan Mac OS secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Jadi, hypervisor ini memiliki dua jenis yang perlu diketahui. Yang pertama ada bare metal hypervisor. Jenis ini berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa memerlukan sistem operasi tambahan. Karena beroperasi langsung pada hardware, tipe ini lebih cepat, stabil, dan aman. Contohnya VMware XC, Microsoft Hyper-V, dan Sun Server. Biasanya tipe ini digunakan di lingkungan data center dan server enterprise. Tipe yang kedua ada hosted hypervisor. Jenis ini berjalan di atas sistem operasi host seperti Windows atau Linux. Artinya kita harus memiliki sistem operasi utama terlebih dahulu sebelum membuat mesin virtual. Contoh hypervisor jenis ini adalah VirtualBox dan VMware Workstation. Jenis ini lebih fleksibel dan cocok untuk penggunaan pribadi, pendidikan, atau pengujian aplikasi. Nah, secara penggunaan, virtualisasi ini ketika pengguna membuat mesin virtual baru melalui hypervisor, sistem akan mengalokasikan sebagian dari sumber daya fisik komputer. Mesin virtual itu kemudian diinstal sistem operasi seperti layaknya komputer sungguhan. Semua mesin virtual yang dibuat berjalan secara independen di atas satu perangkat keras. Tapi, mereka tetap diawasi oleh hypervisor agar penggunaan sumber daya tetap seimbang. Dengan sistem ini, pengguna bisa membuat dan menghapus VM kapan saja, melakukan pengujian berbagai sistem operasi, menjalankan banyak aplikasi server tanpa membeli perangkat tambahan. Selain itu, fitur snapshot juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan kondisi VM pada waktu tertentu dan mengembalikan kapanpun dibutuhkan. Ini sangat berguna untuk pemulihan sistem dan keamanan data. Nah, untuk penerapan virtualisasi dalam dunia nyata, teknologi virtualisasi ini banyak dimanfaatkan pada lingkungan server dan data center. Dalam penggunaannya, teknologi kontainer biasanya dijalankan melalui platform kontainer,
engine yang paling populer adalah Docker. Developer membuat sebuah image, yaitu paket yang berisi aplikasi, library, runtime, dan konfigura yang dibutuhkan. Ketika dijalankan, Docker akan membuat salinan dari image tersebut dalam bentuk konten dan menjalankan dalam lingkungan yang terisolasi. Karena berbagi kernel dengan host, proses ini jauh lebih cepat dibandingkan mesin virtual. Kontainer bisa dijalankan, dihentikan, atau dipindahkan ke sistem lain hanya dalam hitungan detik. Kontainer ini banyak digunakan di pengembangan aplikasi modern, terutama yang berbasis microservice. Artinya, satu aplikasi besar dibagi menjadi beberapa layanan kecil yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Dengan kontainer, tim pengembang bisa memastikan bahwa aplikasi berjalan konsisten dari tahap pengujian hingga produksi, karena lingkungan selalu sama. Selain itu, karena ukurannya yang ringan dan cepat dijalankan, satu server fisik bisa menjalankan puluhan hingga ratusan kontainer sekaligus. Ini membuatnya efisien untuk skala besar. Secara keseluruhan, virtualisasi dan kontainer memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan komputasi terisolasi di dalam satu perangkat keras fisik, namun secara pendekatan dan cara kerja yang berbeda. Kalau tadi teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, cara kerja, dan kegunaannya, yuk sekarang kita cari tahu apa aja sih jenis-jenis dari virtualisasi dan container. Yang pertama ada server virtualization, yaitu teknologi ini membagi satu server menjadi beberapa mesin virtual atau VM. Dan setiap VM mempunyai sistem operasi, CPU, RAM, dan storage-nya sendiri. Dengan cara ini, satu server bisa menjalankan banyak layanan tanpa saling ganggu. Contohnya, seperti VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, dan juga KVM. Lalu, keuntungannya, yang pertama, penggunaan server jauh lebih efisien. Lalu yang kedua, sistem antar VM terisolasi jadi lebih aman. Yang ketiga, backup dan migrasi antar server jadi lebih mudah. Lalu, yang kedua, yaitu desktop virtualization. Kalau ini konsepnya adalah menjalankan desktop pengguna dari server pusat. Jadi, pengguna bisa mengakses desktop mereka dari mana aja. Bisa dari rumah, kantor, bahkan dari kafe sekalipun. Biasanya dipakai di perusahaan yang menerapkan sistem kerja jarak jauh atau BOOD, Bring Your Own Device. Contohnya itu seperti ada Citrix Virtual Apps and Desktops. Lalu keuntungan dari jenis ini adalah yang pertama, data tetap aman di server. Lalu yang kedua, admin bisa memperbarui atau desktop banyak pengguna sekaligus. Lalu jenis yang ketiga, yaitu network virtualization, yaitu sebuah teknologi yang menggabungkan jaringan fisik dan virtual menjadi satu jaringan yang logis. Dengan begitu, pengelolaan jaringan bisa dilakukan secara terpusat dan juga fleksibel banget. Contohnya seperti VMware, NSX, and Cisco ACE. Lalu untuk keuntungannya, yaitu sebuah pengelolaan jaringan jadi lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua, isolasi antar jaringan jadi lebih aman. Yang ketiga, cocok untuk data center besar atau lingkungan cloud. Lalu jenis yang keempat, yaitu storage virtualization, yaitu teknologi yang menggabungkan berbagai media penyimpanan fisik menjadi satu sistem virtual. Nah, kalau kalian masih bingung gimana sih satu sistem virtual itu, kita bisa bayangin aja kayak banyaknya flash disk itu digabungkan jadi satu dalam drive yang besar. Contohnya itu seperti IBM Sun Volume Controller. Untuk keuntungannya sendiri, yang pastinya pengelolaan kapasitas storage jadi lebih mudah. Lalu yang kedua, data bisa dipindahkan antar server tanpa downtime. Lalu jenis yang terakhir dari virtualisasi adalah application virtualization, di mana aplikasi virtualization ini adalah sebuah aplikasi yang dijalankan tanpa perlu diinstal, langsung di sistem operasi utamanya. Aplikasinya berjalan di lingkungan virtual yang terisolasi, jadi nggak ganggu sistem yang lain. Contohnya ada Microsoft FV. Untuk keuntungan dari jenis yang terakhir, itu adalah instalasi jadi cepat dan mudah, mencegah konflik antar aplikasi, dan juga aman untuk pengujian software.
Lalu kita akan masuk ke jenis-jenis dari kontainer. Kalau tadi kita sudah membahas virtualisasi yang fokus pada pembagian sistem, sekarang kita akan ke containerisasi yang fokus pada pengemasan aplikasi yang bisa dijalankan di mana saja, konsisten, stabil, dan juga ringan. Atau kalian bisa bayangin nih, kontainer itu kayak kotak tertutup yang di dalamnya ada aplikasi yang lengkap dengan semua dependensinya. Untuk jenis dari kontainer yang pertama itu ada application containers. Di sini kontainer mengemas satu aplikasi beserta dependensinya. Bedanya dengan VM itu adalah kontainer berbagi dengan kernel OS yang sama, jadi jauh lebih ringan. Contohnya itu ada Docker and Pacman. Untuk keuntungan dari jenis yang pertama ini, yang pertama startupnya sangat cepat bahkan dalam hitungan detik. Lalu yang kedua, ukuran file kecil jadi lebih hemat research. Lalu yang ketiga, ideal untuk aplikasi berbasis microservice. Lalu jenis yang kedua, yaitu sistem containers, di mana dia ini mirip seperti VM, tapi lebih ringan karena masih berbagi kernel dengan host. Jadi, sistem kontainer ini bisa menjalankan beberapa layanan sekaligus dalam satu kontainer. Contohnya itu ada LXC atau Linux Containers. Keuntungan dari sistem containers yang pertama lebih fleksibel dibanding application container. Lalu yang kedua cocok untuk sistem yang butuh banyak proses backgroundnya. Lalu yang terakhir performanya lebih efisien dibanding mesin virtual penuh. Lalu jenis yang ketiga yaitu container orchestration, di mana teknologi ini membantu mengelola banyak kontainer sekaligus, melakukan scaling, load balancing, dan juga deployment otomatis. Contohnya itu sendiri ada Kubernetes dan juga Docker Swarm. Lalu untuk keuntungannya menghemat waktu operasional karena banyak hal yang otomatis, lalu menjaga aplikasi tetap berjalan walau ada kontainer yang gagal. Lalu yang terakhir, penting banget untuk sistem cloud dan DevOps. Lalu jenis yang terakhir yaitu keempat, itu ada container runtime, di mana dia memiliki komponen yang bertugas untuk menjalankan kontainer di sistem. Bisa dibilang ini fondasi dari platform kontainer itu sendiri. Untuk contohnya, itu ada container, CRIO, dan juga Ranch. Keuntungan dari runtime ini itu adalah menjamin kontainer berjalan stabil dan juga aman, mendukung berbagai platform orkestri seperti Kubernetes, dan juga jadi fondasi utama dalam ekosistem kontainer modern. Kali ini kita akan membahas software yang digunakan pada teknologi virtualisasi dan kontainer. Langsung saja kita mulai dari software virtualisasi terlebih dahulu. Pertama, mari kita bahas software yang digunakan dalam teknologi virtualisasi. Software ini dikenal dengan nama Hypervisor yang berfungsi untuk membuat dan mengelola mesin virtual. Yang pertama ada VMware XC. VMware XC adalah software virtualisasi yang sangat populer di lingkungan perusahaan. XC termasuk dalam kategori bare metal hypervisor, artinya dia langsung berjalan di atas hardware tanpa sistem operasi tambahan. Keunggulannya adalah performa tinggi dan fitur manajemen yang lengkap. XC banyak digunakan untuk mengelola server di data center dan cloud. Yang kedua, ada Microsoft Hyper-V. Hyper-V adalah software virtualisasi buatan Microsoft. Biasanya sudah tersedia di Windows Server dan beberapa Windows versi Windows 10 atau 11. Software ini memudahkan pengguna untuk membuat dan mengelola mesin virtual dengan antarmuka yang mudah digunakan. Hyper-V cocok untuk organisasi yang sudah memakai sistem berbasis Windows. Yang ketiga, ada KVM, Kernel Based Virtual Machine. KVM adalah software virtualisasi yang terintegrasi langsung dengan sistem operasi Linux. Karena sifatnya open source, KVM sering digunakan pada server berbasis Linux, baik untuk perusahaan maupun riset. KVM mendukung berbagai sistem operasi tamu seperti Windows, Linux, atau BSD. Dan yang keempat adalah Oracle VM VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi gratis dan lintas platform. Software ini populer di kalangan mahasiswa, peneliti, dan pengembang karena mudah digunakan untuk simulasi sistem operasi lain.
Meskipun tidak sekuat dengan XC atau Hyper-V, VirtualBox sangat ideal untuk kebutuhan pembelajaran dan pengujian ringan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah VMware Workstation. Software ini ditujukan untuk pengguna desktop dan pengembang. Fungsinya mirip dengan VirtualBox, tapi menawarkan kinerja dan stabilitas yang lebih tinggi. VMware Workstation banyak digunakan oleh profesional IT untuk menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer. Sekarang kita lanjut ke software yang digunakan dalam teknologi kontainer. Adapun yang pertama yaitu Docker. Docker adalah software kontainerisasi paling populer di dunia. Dengan Docker, aplikasi dan semua dependensinya dibungkus dalam satu paket yang disebut kontainer. Keunggulan Docker adalah kemudahan dalam membuat, mengirim, dan menjalankan aplikasi di berbagai lingkungan tanpa konflik. Docker juga memiliki ekosistem besar seperti Docker Hub yang menyediakan ribuan image siap pakai. Yang kedua, ada Podman. Podman adalah software alternatif untuk Docker yang dikembangkan oleh Red Hat. Kelebihannya, Podman tidak memerlukan daemon untuk berjalan sehingga lebih aman dan ringan. Podman juga kompatibel dengan perintah Docker, jadi pengguna Docker bisa langsung beradaptasi. Yang ketiga adalah Kubernetes. Kubernetes bukan software pembuat kontainer, tetapi software untuk mengatur dan mengelola kontainer dalam skala besar. Kubernetes bisa mendistribusikan, menyeimbangkan, dan memantau ribuan kontainer secara otomatis. Software ini banyak digunakan oleh perusahaan besar untuk mengelola layanan berbasis cloud. Setelah yang ketiga tadi, selanjutnya adalah yang keempat, adalah OpenShift. OpenShift adalah platform kontainerisasi berbasis Kubernetes yang dikembangkan oleh Red Hat. Bedanya, OpenShift menambahkan fitur tambahan seperti keamanan, manajemen pengguna, dan dukungan pengembangan aplikasi. Software ini banyak digunakan di perusahaan karena stabil dan memiliki dukungan enterprise. Dan yang terakhir adalah LCX atau Linux Containers. LCX adalah software kontainerisasi yang sudah ada sebelum Docker. LCX memungkinkan pengguna membuat lingkungan yang terisolasi di Linux tanpa perlu virtualisasi penuh. Meskipun kini kalah populer dibanding Docker, LCX masih digunakan di beberapa sistem server. Jadi, kesimpulannya dari materi ini adalah software virtualisasi seperti VMware, Hyper-V, KVM, dan VirtualBox digunakan untuk membuat mesin virtual yang menjalankan sistem operasi lengkap. Sedangkan software kontainer seperti Docker, Podman, Kubernetes, dan OpenShift digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam wadah ringan yang terisolasi. Kedua jenis software ini berperan penting dalam dunia cloud computing dan pengembangan aplikasi modern. Kali ini kita bakal bahas topik mengenai spesifikasi hardware ideal untuk sistem virtualisasi dan kontainer. Banyak banget orang yang pengen belajar virtualisasi atau Docker, tapi belum tahu laptop aku ini kuat nggak sih buat ngejalanin itu semua. Nah, di sini aku bakal jelasin. Apa itu virtualisasi dan kontainer? Sebelum bahas spek hardware, kita memahami dulu konsep dasarnya. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat fisik dijadikan beberapa mesin virtual atau virtual machine, artinya kamu bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus dalam satu komputer. Sementara itu, kontainer ini sedikit berbeda. Kontainer nggak bisa bikin sistem operasi baru, tapi menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi yang berbagai kernel dengan sistem utama. Jadi, singkatnya, virtualisasi cocok untuk banyak sistem operasi, sedangkan kontainer cocok untuk banyak aplikasi. Untuk pemula, Intel Core i5 generasi ke-8 atau AMD Ryzen 5 itu udah cukup banget. Tapi kalau kamu mau performanya lebih tinggi atau bikin server, lebih bagus lagi pakai Intel Xeon atau AMD EPYC.
Dan yang paling penting, pastikan CPU kamu mendukung fitur virtualisasi seperti Intel VTX atau AMD V. Tanpa fitur ini, sistem virtualisasi bisa gagal berjalan dengan optimal. Untuk kontainer sendiri, beban CPU-nya lebih ringan. Tapi kalau kamu menjalankan banyak kontainer sekaligus, prosesor multi-core tetap jadi pilihan yang terbaik. Komponen yang kedua adalah RAM atau bisa disebut memori. RAM menentukan berapa banyak virtual machine atau kontainer yang bisa kamu jalankan bersamaan. Tetapi FM butuh memori sendiri. Misalnya, satu FM Linux kecil butuh 2 GB RAM. Jadi, kalau kamu ingin menjalankan beberapa FM, otomatis butuh RAM yang lebih besar. Untuk belajar, RAM 16 GB itu udah cukup banget. Tapi, kalau kamu mau bikin lab server atau menjalankan banyak FM dan kontainer secara paralel, minimal siapkan 32 GB RAM atau lebih kalau bisa. Semakin besar RAM, semakin stabil dan cepat sistem kamu belajar. Selanjutnya, kita bahas penyimpanan. Kalau kamu masih pakai hard disk atau HDD, siap-siap aja kinerjanya agak lambat karena virtual machine itu agak berat guys, karena perlu membaca banyak file sistem. Solusinya itu kamu bisa pakai SSD atau kalau enggak bisa pakai SSD NVMe. Kecepatannya bisa berkali lipat lebih cepat dibanding HDD. Minimal kamu punya SSD 512 GB. Tapi kalau kamu sering pakai banyak FM atau image container, lebih aman kalau kamu pakai 1 TB. Untuk server besar, kamu bisa gunakan sistem RAID supaya datanya lebih aman dan performanya lebih stabil. Dengan SSD, proses booting FM, cloning, dan build container jauh lebih cepat dan efisien. Komponen berikutnya adalah jaringan. Walaupun sering dianggap sepele, jaringan sangat penting, apalagi kalau FM atau kontainermu saling terhubung dalam satu sistem. Gunakan kartu jaringannya mendukung kecepatan 1 GB per detik, dan kalau untuk server besar, kamu bisa gunakan 10 GB internet. Tapi untuk belajar di rumah, RAM 1 GB aja udah cukup banget. Software seperti VMware dan Hyper-V juga bisa membuat virtual switch, jadi antar FM bisa saling berkomunikasi seperti jaringan nyata. Nah, selain komponen utama tadi, ada juga beberapa hal kecil tapi penting. Pastikan motherboard kamu mendukung fitur virtualisasi dari CPU. Gunakan power supply yang bagus dan stabil, karena beban kerja virtualisasi cukup berat. Dan gak kalah penting, pastikan sistem pendingin atau cooling kamu bagus. Kalau prosesor panas, performa bisa turun drastis. Bahkan, sistem bisa ngehang. Pendinginan yang baik bikin server kamu lebih tahan lama dan stabil. Sekarang, biar lebih kebayang, saya kasih contoh. Kalau kamu cuma ingin belajar dan latihan di rumah, pakai Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7, RAM 30 GB, SSD 1 TB, dan jaringan LAN 1 GB aja udah cukup mantap. Tapi kalau kamu mau bikin server sungguhan atau sistem produksi, pilih Intel Xeon atau AMD PDC, RAM 64 sampai 128 GB, SSD 2 TB dengan RAID dan jaringan 10 GB. Lalu, mungkin kamu bertanya, kapan sebaiknya pakai virtualisasi dan kapan pakai kontainer? Kalau kamu ingin menjalankan banyak sistem operasi berbeda, misalnya Linux dan Windows, bersamaan gunakan virtualisasi. Tapi kalau kamu cuma mau menjalankan banyak aplikasi di satu sistem, misalnya beberapa layanan web, API, atau database, maka kontainer jauh lebih efisien karena lebih ringan dan cepat. Jadi kesimpulannya, sebelum mulai bermain dengan sistem virtualisasi dan kontainer, pastikan perangkat kamu siap, CPU kamu kuat, RAM kamu cukup, storage kamu cepat, jaringan stabil, dan pendinginan baik. Kalau semua itu terpenuhi, kamu bisa belajar, bereksperimen, bahkan bikin server pribadi di rumah tanpa masalah. Oke teman-teman, itu dia penjelasan lengkap tentang spesifikasi hardware untuk sistem virtualisasi dan kontainer.